Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Algifari Waluya Baskara dengan NIM 41819210032. Saya adalah salah satu kelompok tugas komputer masyarakat dengan tema penyuluhan penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran COVID-19. Yang saya ingin bahas adalah penyemprotan secara massal. Saya akan ambil contoh seperti di kompleks saya. Saat COVID-19 baru ada di Indonesia, dan di saat itu semua sedang takut-takutnya gitu, dan sedang mencari seperti masker, hand sanitizer, disinfektan dan segala macam. Saat itu komplek kami memanggil tim pemadam kebakaran untuk menyemprotkan disinfektan secara massal di komplek kami. Hal itu sangat penting karena kita tidak tahu kehigienisan tiap orang atau tetangga sendiri atau bahkan salah satu keluarga kita sendiri gitu. Saya ambil contoh misalnya salah satu anggota keluarga kita habis dari luar, lalu tangan dia kotor segala macam, lalu dia memegang pagar, pintu atau semacamnya. Itu bisa jadi termasuk salah satu cara penyebaran COVID-19. Jadi dengan adanya penyemprotan disinfektan secara massal pada suatu tempat, suatu komplek atau semacamnya, itu sangat penting. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita tidak tahu kehigienisan tiap orang. Jadi intinya adalah penyemprotan secara massal itu sangat penting, dan penyemprotan secara pribadi juga sangat penting. Teman saya akan menjelaskan mengenai penyemprotan disinfektan secara pribadi. Oke, nama saya Muhammad Farah Satya Saputra dan NIM saya adalah 41819210031. Saya di sini akan menjelaskan penyemprotan disinfektan secara pribadi atau di rumah masing-masing. Seperti penjelasan Algi tadi, bahwa penyemprotan disinfektan ini sangat penting untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Dengan itu kita bisa terhindar dari segala penyakit dan virus, terutama virus COVID-19 ini ya. Namun penyemprotan disinfektan secara skala besar masih belum cukup untuk kebersihan kita. Karena penyemprotan skala besar hanya dilakukan di luar rumah kita atau di lingkungan-lingkungan seperti jalanan, depan rumah kita dan semacamnya gitu. Tetapi yang ada di dalam rumah kita belum terkena penyemprotan disinfektan tersebut. Saya ambil contoh di rumah saya, bahwa ayah saya ini inisiatif untuk melakukan penyemprotan disinfektan di dalam rumah saya dengan cara membuat disinfektan tersebut sendiri. Apa bahan yang digunakan oleh ayah saya adalah pemutih pakaian. Pemutih pakaian mengandung natrium hipoklorit. Natrium hipoklorit akan mengoksidasi dan membakar membran pelindung bakteri dan cangkang protein virus, sehingga mikroorganisme ini mudah dihancurkan. Jadi dengan penyemprotan disinfektan yang dilakukan di rumah saya menggunakan pemutih pakaian akan dapat menghancurkan virus COVID-19 ini ya guys. Itulah mengapa alasan pemutih pakaian sangat cocok untuk digunakan sebagai cairan disinfektan. Dan teman saya akan menjelaskan pencegahan virus COVID-19 menggunakan disinfektan tersebut. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Huda Susanto. NIM saya 418192113. Saya membuat video ini akan untuk tugas pengumpulan mata kuliah komputer masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang tata cara penyemprotan disinfektan.
Cairan disinfektan bisa membersihkan virus pada permukaan benda-benda dan pada tubuh dan baju, dan tidak akan melindungi Anda dari virus. Dalam rangka pencegahan COVID-19, penggunaan cairan disinfektan di area transportasi, mal, pasar, dan lain-lainnya perlu memperhatikan komposisi dan jenis bahan disinfektan, dan tidak dianjurkan secara berlebihan seperti fogging karena dapat menimbulkan iritasi kulit bahkan mengganggu pernafasan. Penggunaan cairan disinfektan dilakukan pada lokasi dan benda-benda yaitu lantai, meja, gang-gang pintu, mesin ATM, dan lain-lain. Setelah menyemprotkan permukaan benda, sebagai 1 menit dilakukan pengelapan permukaan menggunakan sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enrico Estiawan Nopalsya. Saya di sini akan melanjutkan apa yang telah diterangkan oleh teman saya sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya, penyemprotan disinfektan dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, kelompok kami menyarankan agar teman-teman semua mau berinisiatif untuk melakukan penyemprotan disinfektan demi kepentingan bersama secara pribadi atau di lingkungan masing-masing. Selain penyemprotan disinfektan, ada cara lain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang mana termasuk dalam kegiatan kami. Cara-cara tersebut adalah pembagian masker secara gratis, menjaga jarak satu sama lain, dan selalu mencuci tangan kita. Pembagian masker akan dilakukan secara gratis bagi orang-orang yang belum menggunakan masker dan bagi mengurangi penyebaran virus COVID-19. Yang berikutnya adalah menjaga jarak. Menjaga jarak menjadi sangat penting untuk memerangi virus COVID-19, khususnya selama belum ada vaksin yang berhasil ditemukan seperti saat ini. Kita harus melakukan segala upaya untuk sebisa mungkin menjaga jarak secara fisik untuk melindungi diri dan orang lain dari infeksi virus COVID-19. Menurut WHO, jarak yang aman antara satu orang dengan orang yang lain dalam social distancing adalah minimal sejauh 3 kaki atau 1 meter, terutama saat orang tersebut bersin dan batuk. Semakin jauh jarak yang kamu berikan dengan orang lain, semakin kecil pula risiko penularan infeksi COVID-19 atau virus corona. Yang berikutnya adalah mencuci tangan kita. Penyakit saluran pernapasan seperti COVID-19 menyebar ketika percikan dahak yang mengandung virus masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, tenggorokan. Akan tetapi, yang paling sering terjadi adalah melalui tangan. Penyebaran virus dari satu orang ke orang lain paling sering terjadi melalui tangan. Selama pandemi global terjadi, salah satu cara paling mudah, penting, dan tanpa biaya untuk mencegah penyebaran virus adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Dalam sebuah artikel disebutkan, terdapat sejumlah bukti bahwa mencuci tangan dengan sabun selama 20-30 detik lebih efektif membersihkan bakteri, kuman termasuk virus dibanding dengan menggunakan hand sanitizer. Itulah poin-poin yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini berguna. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita terlindungi dari virus COVID-19 atau virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.